Baik, saudara sekalian, kita melanjutkan percakapan kita. Dan kali ini kita akan mempercakapkan tentang toleransi. Kita perlu mempercakapkan tentang toleransi ini berkaitan dengan tanggal 16 November itu ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Toleransi Internasional, Hari Toleransi Sedunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional, itu menunjukkan bahwa toleransi itu penting, bahkan menentukan dalam kehidupan bersama umat manusia di dunia ini. Seolah tanpa toleransi maka kehidupan bersama bisa rusak. Tetapi dengan toleransi maka kehidupan bersama itu bisa dipelihara, bahkan semakin ditumbuh kembangkan. Begitu pentingnya toleransi. Toleransi itu berasal dari toleran. Dan kata toleran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya menenggang. Menenggang itu artinya membiarkan, membolehkan, tentu saja di dalamnya terkandung menghargai, menghormati orang lain yang mempunyai paham dan cara atau praktek hidup yang berbeda dengan yang dimiliki sendiri. Jadi saya melakukan sikap toleran kepada orang lain, berarti saya menenggang, saya membiarkan, saya membolehkan, saya menghormati, menghargai pada orang lain itu yang mempunyai paham, bahkan mungkin juga keyakinan dan cara atau praktek hidup yang berbeda dengan yang saya jalani atau saya miliki. Nah, toleransi dengan demikian berarti sifat atau sikap menenggang pada pihak lain, orang lain yang mempunyai keyakinan iman dan praktek keagamaan yang berbeda dengan yang saya miliki atau saya jalani. Toleransi itu begitu menentukan, sebab kalau tidak ada toleransi orang bisa tabrakan, kemudian bahkan saling merusak hidup. Tetapi dengan toleransi maka orang bisa hidup bersama, berdampingan, karena yang satu menghargai, menghormati, menenggang, membolehkan orang lain atau pihak lain mempunyai keyakinan, iman, dan praktek keagamaan yang berbeda dengan dirinya atau yang dimiliki. Nah, begitu sekalian, toleransi itu memang pada umumnya biasanya dihubungkan dengan beragama. Oleh sebab itu pada tanggal 16 November kemarin, Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yahud, juga memberikan sambutan berkaitan dengan Hari Toleransi Sedunia. Tetapi sebenarnya toleransi itu bukan hanya di bidang agama, tetapi di seluruh bidang atau aspek kehidupan apapun juga toleransi itu penting, bahkan menentukan. Saya mengambil sebuah contoh saja, sebuah contoh kecil ya. Dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, kehidupan bersama sosial di jalan raya, orang harus juga melakukan toleransi. Kalau tidak menenggang pada orang lain, tidak membolehkan, tidak membiarkan orang lain menggunakan jalan raya yang sama yang sedang saya gunakan, maka tentu akan mudah terjadi serempetan, bahkan tabrakan dan kecelakaan. Sebab itu di jalan raya penting sekali orang menenggang pada orang lain atau pihak lain yang
sama-sama menggunakan jalan raya itu. Dengan demikian bisa terhindarkan terjadinya kecelakaan tak kecil ataupun kecelakaan yang fatal. Orang harus menenggang pada orang lain atau pihak lain yang sama-sama menggunakan jalan raya. Nah, dalam bidang agama, toleransi itu begitu penting, dan itu sebabnya sekali lagi PBB sampai memutuskan perlunya ada hari toleransi sedunia ya. Berkaitan dengan toleransi beragama ini di Indonesia itu memang ya masih memprihatinkan. Ada contoh-contoh atau bukti toleransi yang sudah dijalankan dengan baik, tetapi memang ada juga sikap dan tindakan yang intoleran, tidak toleran kepada pihak lain, orang beragama lain. Saya menyampaikan beberapa contoh dari toleransi yang sudah terjadi, dan semoga ini terus saja semakin bertumbuh berkembang di Indonesia ya. Kemarin tanggal 16 November 2021 ini, para pemuda lintas iman, lintas kepercayaan berkumpul bersama. Ya, mereka ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik, dan mereka kemudian bersama-sama berkunjung ke tempat-tempat suci, tempat-tempat beribadat. Mereka berkunjung ke gereja Kristen Jawa, kemudian berkunjung ke Masjid Baitul Makmur, kemudian berkunjung ke gereja Katolik Hati Yesus Maha Kudus, juga berkunjung ke Kelenteng Hok An Biu, dan juga berkunjung ke Pura Agung Sasana Wida. Ini contoh anak-anak muda, para pemuda yang melakukan toleransi. Semoga sikap dan sifat demikian terus bertumbuh berkembang. Kita juga tahu ada di beberapa kota yang saya tahu, itu misalnya di Sragen, di Solo, di Salatiga, itu ada masjid yang berdampingan dengan gereja. Di Sragen ada masjid, sebelahnya gereja. Di Solo, di Joyodiningrat itu bahkan masjid dan gereja satu halaman. Di Salatiga ada gereja, dan seberang jalannya itu masjid. Dan di tempat-tempat lain kita bisa menemukan yang semacam itu. Itu menunjukkan adanya toleransi. Tetapi kita juga masih perlu berjuang, karena masih ada kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan tentang kehidupan toleransi di Indonesia ini. Belum lama ini misalnya ada Masjid Ahmadiyah yang kemudian ditutup, tidak boleh dipakai, orang tidak boleh lakukan ibadat di masjid itu karena tetangganya tidak mengizinkan. Mereka berbeda paham, mereka berbeda pokok-pokok keyakinan, dan kemudian mereka melakukan tindak yang kekerasan seperti itu ya. Itu berarti tidak toleran, tidak membolehkan, tidak menghargai pada orang yang berbeda dengan dirinya. Kita juga masih prihatin karena di mana-mana sering terjadi usaha untuk mendirikan gedung gereja dihalangi, dan ada juga gereja yang ditutup, dan ada hal-hal lain yang masih memprihatinkan, misalnya tekanan tindak kekerasan baik secara psikologis maupun fisik pada kelompok-kelompok tertentu ya, yang dianggap berbeda dengan dirinya. Nah, sikap dan sifat toleran yang
belum dijalani. Kita perhatikan dan semoga nantinya akhirnya memang berubah. Semua yang sekarang itu masih intoleran atau tidak atau belum toleran itu semoga berubah menjadi toleran kepada pihak lain, siapapun juga itu. Terlebih di Indonesia yang negara Republik Indonesia ini berdasar pada Pancasila. Maka seharusnya praktek beragama apapun juga itu dihargai, dihormati, dan bisa dijalani dengan bebas, dengan merdeka. Ya, nah saudara sekalian, melakukan toleransi itu memang masih ada unsur yang harus dibenahi. Karena toleran, tadi kata dasar toleran itu artinya menenggang. Nah, di dalam kata itu menenggang itu ada unsur pasif. Ada unsur pasifnya. Yaitu kamu di situ, saya di sini. Saya tidak mengganggu, kamu tidak mengganggu. Ya, saya membolehkan, kamu juga membolehkan. Saya menghargai, kamu juga menghargai. Tetapi hanya sampai di situ. Bisa terjadi hanya sampai di situ. Ini yang oleh orang Jawa disebut dengan rukun. Orang rukun itu sudah baik. Ya. Toleran itu sudah baik. Rukun itu sudah baik. Tetapi sebenarnya yang lebih baik adalah rukun dan ramah, bukan hanya menenggang, bukan hanya kamu di situ, saya di sini, dan kita tidak saling mengganggu, kita tidak saling merusak, apalagi, tetapi justru saling menghargai. Nah, yang lebih lagi itu mestinya yang oleh orang Jawa disebut dengan rukun ramah. Jadi bukan hanya rukun, tapi rukun ramah. Kecuali saya menenggang, saya menghargai, saya menghormati, kamu yang di situ dan saya yang di sini. Tetapi saya juga memperhatikan, bahkan saya membantu dan membela. Membela kamu kalau memang perlu dibela, saya akan membela kamu. Nah, mengapa? Karena sebenarnya kamu persis dengan saya. Itu oleh orang Jawa disebut dengan tepo seliro. Kalau saya tidak mau dicubit karena dicubit itu sakit, maka saya tidak mencubit, tetapi juga saya akan membela supaya tidak ada seorang pun yang dicubit. Nah, ini tentu terkait dengan yang pernah kita bicarakan, dipercakapkan tentang merdeka. Merdeka itu saya tidak mau menjajah, saya tidak mau dijajah, tetapi juga saya tidak membiarkan terjadinya penjajahan. Saya bukan saja tidak mau dicubit, saya tidak mau mencubit, tetapi kalau ada yang dicubit, akan saya bilang supaya tidak ada orang yang dicubit sama sekali. Nah, sekalian, sikap toleran itu, bertoleransi itu dengan demikian sebaiknya kita lampaui, kita tambahi, bukan hanya pasif. Kamu di situ, saya di sini, dan kita tidak saling mengganggu, kita rukun, bukan hanya itu, tetapi terjadi kerjasama, bahkan saling membantu, saling, ini yang paling menentukan, saling membela demi hidup bersama, saling membela demi hidup bersama itu. Ya. Supaya tidak ada yang terancam atau apalagi terugikan karena dalam kehidupan bersama ini. Nah, sebenarnya nilai demikian ini, sifat dan sikap yang demikian ini, itu ada di sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan syukur dalam bidang agama,
sila kedua dari Pancasila ini didemonstrasikan, dipertunjukkan dengan sangat luar biasa oleh seorang tokoh yang saya sangat hormat sekali, yaitu almarhum Gus Dur. Gus Dur itu bukan hanya melakukan toleransi, tetapi melebihi toleransi, melampaui toleransi, yaitu mempraktekkan, menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh yang bukti yang dijalankan oleh Gus Dur itu adalah Gus Dur sebagai seorang Muslim tidak rela kalau Islam dianggap bukan agama. Bukan hanya itu, tetapi beliau juga tidak rela ada agama lain yang dianggap tidak agama. Oleh sebab itu, agama lain itu dibela oleh Gus Dur, yaitu Konghucu. Dulu Konghucu itu dianggap bukan agama. Oleh sebab itu, para pemeluk Konghucu dianjurkan untuk memilih agama. Nah, Gus Dur tidak rela. Kalau sebagai seorang Muslim, Islam diakui sebagai agama, Gus Dur membela Konghucu harus diakui sebagai agama juga. Dan akhirnya memang Konghucu kemudian diakui sebagai agama. Itu contoh betapa Gus Dur melampaui toleransi, bukan sekedar toleransi, tetapi lebih daripada itu. Yang oleh orang Jawa disebut dengan tepos liro. Saya ingin supaya agama saya dihargai, dihormati. Tetapi bukan hanya saya, tidak hanya untuk saya. Kalau ada agama lain yang ditindas, maka saya membelanya dengan pertaruhan apapun juga. Yaitu tepos liro. Persis memperlakukan orang lain persis dengan dirinya. Memperlakukan Konghucu persis dengan Islam yang dipeluk oleh Gus Dur. Oleh sebab itu, orang Konghucu harus juga boleh memeluk agama Konghucu. Begitu. Nah, ini kemanusiaan yang ditekankan, itulah kemanusiaan. Jadi mari dalam bertoleransi ini, bertoleransi itu sudah baik, tetapi mari kita lampaui, yaitu dengan berperi kemanusiaan, mempraktekkan nilai dari sila kedua Pancasila, memperlakukan orang lain persis dengan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, sebagai tindak lanjut dari perayaan atau peringatan Hari Toleransi Sedunia yang kemarin dirayakan pada tanggal 16 November, selayaknya kita juga terus melakukan praktek berperi kemanusiaan ini, ya, menambahkan pada toleransi itu dengan sikap dan sifat bersedia bahkan berani membela orang lain supaya mempunyai kehidupan kondisi persis dengan diri saya sendiri. Ini menurut saya juga yang dirumuskan dengan semboyan atau slogan Jogotongo. Nah, semboyan atau slogan Jogotongo ini diciptakan oleh Gubernur Jawa Tengah. Dan semula sebenarnya oleh Pak Ganjar ini dimaksudkan dalam mengelola kehidupan bersama di masa pandemi COVID-19. Saya menjaga diri saya sendiri supaya tidak terkena virus, tetapi juga menjaga orang lain supaya orang lain tidak tertulari virus itu. Jogotongo. Saya menjaga diri saya, tetapi saya juga memperhatikan dan melindungi tetangga saya, membela tetangga saya supaya tetangga saya tidak
terkena virus Corona 19. Nah, tetapi slogan semboyan ini juga layak untuk terus dijalankan, dilakukan selamanya, bukan hanya berkaitan dengan pandemi COVID-19, tetapi dalam semua aspek kehidupan atau bidang kehidupan, termasuk di bidang keagamaan ini. Ya. Saya menjaga agama saya sendiri, tapi saya juga menjaga agama orang lain. Ya. Saya menghormati, bahkan saya membela kalau sampai agama orang lain itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ditindas, direndahkan dan sebagainya. Oh, saya bela, saya bukan membiarkan saja, tapi saya juga membelanya, sehingga terjadi semua hidup dalam kebersamaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Gus Dur, membela agama lain, kemudian pantas juga kita jalani, yaitu selalu menjaga diri bersama dengan saudara lain supaya kita bisa hidup, sama-sama hidup, semua hidup. Nah, itu kemarin juga dilakukan, didemonstrasikan oleh Menteri Agama kita Republik Indonesia, Gus Yakut itu ya, yaitu dengan menyampaikan ucapan selamat kepada agama Baha'i. Ada yang protes, ada yang tidak setuju. Oke. Karena kenyataannya memang Baha'i itu tidak dianggap agama oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakut, sebut dalam kapasitasnya sebagai seorang Muslim, beliaunya itu menghormati, menghargai, bahkan juga bukan hanya membiarkan, tetapi memperlakukan persis dengan dirinya. Saya begitu bahagia ketika saya diucapi selamat sebagai seorang Muslim. Nah, saya mengucapi selamat kepada saudara-saudara yang memeluk agama Baha'i. Nah, praktek hidup yang demikian ini, cara hidup yang demikian ini, saudara sekalian, yang menurut saya perlu terus kita jalani, terus kita tumbuhkan, kita kembangkan. Tidak akan mengganggu iman atau keyakinan saya kalau saya menghormati, menghargai, bahkan membela iman keyakinan yang lain. Ada contoh buktinya kok. Gus Dur nggak terganggu. Dan saya begitu yakin Gus Yakut juga tidak terganggu dengan menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara yang memeluk agama Baha'i. Masih ada banyak pekerjaan rumah kita. Karena di Indonesia ini ada agama yang diakui dan ada agama yang tidak diakui. Dan betapa sedihnya mereka yang memeluk agama tetapi tidak diakui sebagai agama. Kita bisa membayangkan kalau misalnya saya sebagai orang Kristen kemudian dinyatakan agama Kristen bukan agama yang diakui oleh pemerintah. Oh, sedih. Rasa sedih itu pula saya kira yang juga dirasakan oleh saudara-saudara di Jawa Barat yang memeluk agama Sunda Wiwitan. Juga di Jawa ini yang memeluk agama Jawa dengan berbagai macam mazhabnya ya, atau denominasinya. Mereka yang memeluk agama Keharingan, mereka yang memeluk agama Marapu, agama-agama warisan leluhur, karena dianggap itu bukan agama. Oke, kenyataannya begitu. Meskipun sebenarnya menurut saya tidak ada kekuatan atau kekuasaan apapun yang boleh menentukan ini agama atau tidak. Mestinya begitu, tapi oke, kenyataan sosial kita adalah ada yang diakui sebagai agama, ada yang diakui bukan sebagai agama atau tidak diakui sebagai agama. Nah, meneruskan sikap dan sifat almarhum Gus Dur yang beliau berani membela itu, maka paling tidak sekalian kita mempunyai sikap sangat menghormati, sangat menghargai kepada agama-agama warisan leluhur itu.
Kalau sebab itu secara pribadi atau ya komunitas kita sendiri juga bersedia membela mereka. Kalau mereka membutuhkan tempat untuk beribadah, ya kita harus membantu supaya mereka mempunyai tempat untuk beribadah sesuai dengan agama atau iman kepercayaan mereka sendiri, meskipun mereka tidak dua itu sebagai agama, tapi mereka butuh untuk menunjukkan cinta hormatnya kepada Sang Pencipta dengan cara mereka. Nah, kita layak untuk membantu bahkan membela mereka supaya memiliki tempat untuk mempraktekkan ibadat mereka itu. Dan dengan demikian hidup kita penuh dengan suasana rukun ramah tadi itu. Kehidupan yang rukun ramah. Nah, kehidupan yang rukun ramah itu juga yang sering disebut dengan damai sejahtera. Dengan demikian saya damai, Anda damai, mereka damai. Karena apa? Karena memang sungguh-sungguh menghargai, sungguh-sungguh menghormati, bahkan memperlakukan siapapun juga persis dengan dirinya. Oke, terima kasih. Mari silakan.